Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman yang sudah menantikan bacaan giveaway personal reading tahun 2025 ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Begitu juga bagi teman-teman yang mampir dan menonton video ini meskipun tidak mengikuti giveaway. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dengan mengikuti giveaway di tahun 2025. Seperti biasa, pada giveaway saya tidak memilih semua permintaan giveaway yang masuk saya terima selagi masih memenuhi syarat-syarat. Bagi teman-teman yang belum beruntung atau memang belum berniat untuk mengikuti giveaway, jika ingin mengikuti giveaway di tahun depan, syaratnya teman-teman mesti punya Instagram ya. Follow Instagram Kristal Tarot Indonesia, kemudian kasih love setiap postingannya, maka setiap postingan selanjutnya nantinya akan muncul di beranda teman-teman. Sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi ketika saya mengadakan giveaway lagi. Giveaway ini memang saya berikan setiap tahun dan biasanya saya umumkan di akhir tahun atau awal tahun. Bagi teman-teman yang sudah mengajukan syarat personal reading dengan mengirimkan data-data, kemudian saya membalas dengan mengirimkan angka kode unik. Dalam video ini, saya tidak menyebutkan nama, begitu juga data-data teman-teman, tapi saya hanya menyebutkan angka kode unik ya. Untuk personal reading giveaway di tahun 2025 ini ada 31 orang dan mungkin nantinya ada lebih dari satu video untuk 31 personal reading ini ya. Oke, selamat mengikuti. Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa. Apapun yang saya sampaikan pada bacaan ini tidak menjadi penentu dan tidak menjadi dasar keputusan di dalam kehidupan teman-teman. Salam Divine Feminine, kode unik 25024. Decknya sudah saya bentang untuk menghemat waktu. Saya tidak rekam ketika shuffle dan juga bentangkan kartu. Untuk pertanyaan giveaway tahun 2025, bagaimana pekerjaan atau karir kamu di tahun 2025? Dari Oracle Card, kamu dapat petunjuk kartu No, it's not the right time, dan Cycles, Fate, Karma, Something Ending, Something Beginning, dan Honeymoon. Dan dari kartu tarot kamu dapat surprise, travel, assistance, effort, prince of club, queen of club, conflict, ada queen of diamond, queen of love, ada reuni, dan juga anxiety. Situasi dan keadaan di lingkungan pekerjaan kamu membuat kamu cemas, membuat kamu khawatir. Ada beberapa persoalan di dalam lingkungan pekerjaan. Mungkin ini bukan persoalan kamu, tapi persoalan dalam lingkungan kerja. Misalnya persoalan perusahaan, tempat kamu bekerja, atau persoalan pimpinan yang juga bisa kamu rasakan pengaruhnya di pekerjaan kamu. Kamu khawatir ya, kamu cemas. Nah, jika kamu saat ini sedang menjalani pekerjaan dan kekhawatiran itu membuat kamu ingin resign, maka di sini katanya no, it's not the right time. Ini bukan saatnya kamu resign. Ini bukan saatnya kamu memulai sesuatu yang baru. Misalnya memulai pekerjaan yang baru ketika kamu resign. Ya, pertahankan pekerjaan kamu saat ini. Kalau kamu rasakan situasinya nggak nyaman, tunggu aja beberapa bulan ke depan situasi akan mereda. Untuk keuangan ada cycle, fate, karma, something ending, something beginning, dan ini juga terkait dengan situasi pekerjaan kamu saat ini. Ada siklus karma yang kamu jalani. Bisa jadi ini adalah hutang yang sudah kamu buat dari masa sebelumnya dan berdampak ke masa depan. Jadi kamu memang butuh pekerjaan, butuh pemasukan untuk menanggulangi hutang ataupun cicilan kamu ini. Ada surprise ya, ada kabar baik yang kamu dapatkan. Bisa jadi kabar baik ini sudah kamu dengar sebelum masuk tahun 2025 atau di awal tahun 2025 ada kabar baik. Yang kabar ini mengenai perjalanan. Di sini kuat banget energi perjalanan ya di tahun 2025. Ada honeymoon dan juga ada travel. Ada perjalanan singkat atau vacation yang kamu lakukan. Bisa jadi ini terkait dengan pekerjaan kamu.
Jadi kalau kamu rasakan situasi nggak nyaman, dalam tahun 2025 ini justru saya rasakan kamu akan merasakan situasi yang berubah. Perjalanan kerja misalnya, itu asik kan? Sambil kamu refreshing. Yang kamu pikirkan adalah asisten kamu memikirkan untuk income, pendapatan tambahan. Karena di alam bawah sadar kamu ada Princess of Club, di mana kamu punya banyak keinginan, punya banyak hal-hal yang belum kamu gapai, yang belum kamu cicipi, yang belum kamu nikmati. Namun kendala-kendala di tahun 2025 adalah effort, persaingan, kompetisi, kemudian kerja lebih keras lagi. Ini kendala-kendala challenge-nya untuk kamu di 2025. Jadi maju terus, semangat terus, jangan menyerah. Ikuti kompetisi ya. Kalau memang perlu bersaing di area tempat kerja, bersaing, menang kalah itu belakangan. Yang penting energi effort ada di diri kamu. Itu. Kemudian ada Queen of Diamond, Queen of Love, dan Reuni. Sepertinya kamu ada kaitan dengan figur ibu ya, atau kakak, figur perempuan yang kamu sayangi, yang bertemu dengan kamu, atau kamu ketemu dengan seseorang ini, dan mungkin memutuskan untuk tinggal bersama di tahun 2025, atau di masa sebelumnya. Nah, kalau memang kamu tinggal bersama dengan seseorang ini, 2025 mungkin nantinya ada konflik, ya. Konflik, ketidakcocokan. Tapi ketidakcocokan ini karena apa? Sepertinya karena rasa kekhawatiran kamu, atau juga karena situasi seseorang ini yang memang mentalnya tidak stabil. Misalnya khawatir sama kamu gitu. Kamu menolak kekhawatirannya. Mungkin nantinya seseorang ini menyarankan, jangan deh, kamu jangan kerja ini. Tapi kamu menolak. Kenapa? Karena di sini Princess of Club energi kamu sangat tinggi, di mana kamu pembangkang ya, atau pemberontak banget energi kamu. Jadi kamu sulit untuk dinasehati, apalagi cara nasehatinya dengan cara yang tidak tepat atau waktu yang tidak tepat ya. 2025 upayakan koneksi kamu dengan seseorang ini tetap baik, karena dengan Queen of Diamond, rezeki kamu ada kaitannya dengan seseorang ini, restu seseorang ini atau berkat dari seseorang ini. Bisa jadi ini figur ibu atau figur seseorang pengganti ibu ya, Divine Feminine. Untuk pekerjaan 2025 tidak ada pemutusan hubungan kerja. Kamu justru ditekan, didorong untuk bersaing, untuk berkompetisi, untuk berjuang. Karena di tahun 2025 beberapa planet akan transit, situasinya memang sudah kamu rasakan ini dari beberapa tahun sebelumnya. Agak tenang sejak bulan Juni 2024, tapi di akhir Desember muncul lagi persoalan itu. Jadi situasi mengguncang sehingga kamu ngerasa resign gak ya, keluar gak ya, cari kerja lain gak ya gitu. Tapi disarankan kamu untuk bertahan aja. Situasi akan mereda nantinya setelah bulan Mei 2025, dan sepertinya kamu akan ada peluang-peluang baik ya, seperti perjalanan kerja. Namun kalau yang kamu harapkan untuk naik jabatan atau mendapatkan promotion, tergantung kompetisinya nanti. Ikuti saja kompetisinya. Pada intinya, pekerjaan ataupun karir kamu di tahun 2025 ini penuh dengan kompetisi, persaingan, dan mesti berjuang lebih kuat lagi. Mesti semangat terus, jangan menyerah. Ada bonus ataupun reward yang kamu dapatkan nantinya terkait dengan perjalanan. Kalaupun tidak diumumkan ini reward untuk kamu Divine Feminine oleh pimpinan, tapi anggaplah ketika kamu mendapatkan momen misalnya perjalanan kerja, anggaplah itu reward untuk kamu. Untuk cicilan kreditan 2025 tertanggulangi dari gaji ataupun honor kamu, hanya jangan menciptakan hutang baru. Queen of Diamond menunjukkan kamu semakin mandiri di 2025, semakin bisa mengendalikan atau mendominasi dan memanage keuangan kamu sendiri. Queen of Diamond ya, ini adalah gambaran figur perempuan yang stabil dari sisi keuangan dan punya kemampuan finansial yang baik. Ini kamu di tahun 2025, Divine Feminine. Oke, saya pikir cukup ya. Semoga bacaan ini bermanfaat, Divine Feminine. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sehat selalu, rezeki berkelimpahan, lancar di dunia karir dan pekerjaan kamu, dan terlindungi selalu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Divine Feminine, kode unik nomor 25025. Pertanyaan giveaway, usaha sendiri di bidang apa yang cocok?
Decknya sudah saya bentang, Divine Feminine, untuk menghemat waktu saya tidak rekam ketika shuffle dan bentangkan kartu ya. Dari energi kamu, saya tarik kartu-kartu ini sebagai petunjuk. Dari kartu oracle kamu dapat petunjuk yang pertama health, health issues could rise, kemudian pregnancy, kemudian Mercury retrograde, electronic issues, communication issues, review everything. Sebelum saya menyampaikan bidang usaha apa yang cocok untuk kamu, saya mesti melihat dasar-dasar energi kamu dulu ya. Dari kartu health, sepertinya saat ini kamu sedang kecewa atau kamu sedang khawatir. Di sini ada kartu anxiety ya. Khawatir mengenai finansial. Di sini kartunya ada Queen of Diamond. Kamu khawatir mengenai pekerjaan, usaha, ataupun finansial kamu. Dan ada Union, Obscurity, Queen of Diamond, Princess of Spades, Deception, Queen of Love, ada Satisfaction, ada Queen of Club, ada Granted, dan Anxiety ya. Pregnancy menunjukkan kamu punya tabungan, kamu punya uang yang kamu simpan untuk modal usaha. Tapi kamu juga khawatir kalau nanti modal ini kamu gunakan untuk usaha dan itu tidak berhasil, maka kamu nggak tahu dapat modal usaha dari mana lagi gitu ya. Nah, situasi saat ini obscurity, ada beberapa problem ya, masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kamu, yang datang dan pergi. Selesai masalah satu, muncul masalah lain. Kemudian juga masalah-masalah itu membuat kamu khawatir. Yang ada di alam pikiran kamu di sini ada Princess of Spades ya, memikirkan anak. Apakah kamu memang menginginkan seorang anak? Jika kamu belum punya anak, kalau kamu sudah punya anak ya, kamu mengkhawatirkan anak kamu mengenai finansial dan kebutuhannya. Dan di alam bawah sadar kamu ada cinta, ada ketulusan, kasih sayang yang begitu kuat terhadap seseorang. Seseorang ini entah itu pasangan atau orang tua atau diri kamu sendiri atau siapa ya, tapi cinta begitu kuat di dalam hati kamu, ketulusan di dalam hati kamu. Nah, yang kamu khawatirkan adalah ketika kamu memilih jalan untuk usaha misalnya, kamu khawatir itu tidak berhasil ya, anxiety, kekhawatiran kamu muncul. Jadi memang di tahun 2025 ini kan masa transisi di dalam kehidupan manusia, karena dari pandangan astrologi beberapa planet-planet malefik itu transit, tentunya berdampak juga untuk kehidupan kamu. Wajar kalau kamu mengkhawatirkan ya. Di sini Queen of Club menunjukkan kamu seseorang yang mandiri, seseorang yang berani mengambil sikap, mengambil keputusan, bahkan kamu juga siap kok menanggung resiko, menanggung kerugian kalau memang kamu menjalankan usaha. Hanya saja kamu mengkhawatirkan mengenai modal usaha, apalagi tabungan kamu juga terbatas ya. Nah, di sini ada Deception dan Queen of Love ya. Hati-hati karena ketika kamu salah dalam memilih usaha, kamu mengalami kerugian atau memang kerugian ini sudah terjadi di masa sebelumnya sehingga kamu berhati-hati banget ke depannya untuk memulai usaha. Ada pengeluaran uang atau ada pembiayaan-pembiayaan untuk orang-orang yang tidak produktif. Misalnya membiayai seseorang yang tidak ada kontribusinya di dalam pembiayaan keluarga atau pembiayaan dalam partner, kemitraan ya. Tapi dengan Queen of Love kamu penuh cinta, penuh kasih sayang. Kamu seseorang yang tulus ya. Ada pengabdian juga yang sedang kamu jalani saat ini. Nah, situasi di sini ada Prince of Diamond yang menunjukkan memang kamu sedang mengatur strategi, merencanakan usaha yang baru untuk kebutuhan kehidupan. Di sini petunjuknya ada Mercury retrograde. Untuk usaha, kalau dari situasi eksternal, maksudnya adalah situasi di luar dari keadaan kamu ya. Kamu disarankan untuk usaha jangka pendek. Usaha jangka pendek itu kamu beli sesuatu, kemudian kamu jual, dan hasilnya langsung kamu dapatkan. Transaksinya secara jangka pendek, secara cash ya. Kamu disarankan seperti itu karena situasi dan keadaan lingkungan tidak mendukung kamu untuk usaha jangka panjang. Usaha jangka panjang contohnya kalau berdagang itu misalnya kamu mencicilkan, mengkreditkan gitu, benda atau barang-barang tertentu, itu tidak didukung karena
keadaan dan situasi lingkungan. Misalnya pembelinya tidak mendukung kamu untuk membeli secara mencicil. Bisa saja mereka nantinya ingkar janji dan terjadi pertengkaran, terjadi keributan. Kamu juga sepertinya memang sering tidak cocok berpartner ataupun bermitra, sering bertengkar, sering nggak cocok lah ya. Nah, secara personal, secara internal, kamu cocoknya usaha yang kamu jalankan sendiri. Nah, sementara ketika menjalankan usaha itu kan memang mesti ada partner, ada asisten misalnya, atau ada seseorang yang bisa dipercaya kan, nggak mungkin kamu nungguin usaha kamu itu terus kan. Pengendalian diri kamulah untuk menjaga koneksi baik dengan mitra kamu, partner kamu, atau kolega kamu. Asisten kamu juga adalah mitra kerja kamu kan. Nah, seperti itu. Jadi antara internal dan eksternal kamu sering mengalami tantangan ya dalam keselarasan. Kamu perfeksionis di bidang pekerjaan kamu. Jadi kalau kamu alihkan ke orang lain pun atau kamu minta orang lain membantu, sering hasilnya itu tidak sesuai dengan hasil yang kamu inginkan, ya. Kamu seseorang yang cerdas, bahkan kamu punya pemikiran-pemikiran perencanaan untuk masa depan kamu. Tetapi petunjuknya di sini ada Mercury retrograde. Kamu bisa cocok usaha di bidang elektronik, elemen api, atau kendaraan, jual beli elektronik, handphone misalnya, atau elektronik kecil ya, misalnya alat kelistrikan ya. Tapi kamu tidak disarankan langsung berhubungan dengan listrik. Jadi jual alatnya aja. Misalnya kamu buka toko elektronik. Nah, kamu pantau di mana di daerah kamu yang cocok untuk buka toko elektronik. Kemudian kamu juga cocok beternak. Ternak itu juga adalah usaha dalam jangka waktu singkat. Ada yang 6 bulan, ada yang dalam jangka waktu 1,5 tahun atau 2 tahun kan ya. Nah, jadi langsung kamu jual, kemudian kamu pelihara lagi, kamu rawat, kemudian kamu jual. Nah, itu juga kan bekerja sama dengan orang lain ya, misalnya yang jagain, kemudian yang kasih makan, yang merawat. Jadi kamu seperti investasi di situ, investasi kamu cocoknya memang investasi yang cocok untuk kamu di peternakan. Kemudian, kamu juga cocok bekerja dengan keahlian kamu, kecerdasan kamu, daya intelijensi kamu atau intelektual kamu. Kamu punya pemikiran-pemikiran cerdas ya, pemikiran-pemikiran asing gitu. Ada ide-ide yang datangnya melalui intuisi. Kalau kamu terapkan di ilmu pengetahuan kamu upgrade pengetahuan kamu, kemudian kamu sinkronkan dengan perkembangan zaman, misalnya kamu mengajar tetapi melalui media. Kamu bisa buka pendaftaran les dan kamu laksanakan pembelajarannya melalui media, entah itu Zoom atau video call ya. Kalau kamu bekerja dengan menjual keahlian kamu, dengan mengajar misalnya, atau menuangkan ide-ide kreativitas kamu di konten misalnya ya, atau di blog, di tulisan, di karya-karya inspiratif, karya-karya kreativitas, itu tidak begitu merugikan. Karena modalnya adalah diri kamu, fisik kamu, ilmu yang ada di diri kamu. Tuh ya, Divine Feminine. Di tahun 2025 ini kuat arahnya, saya rasakan kamu membuka usaha ataupun bisnis baru. Ada uang yang akan kamu keluarkan, kamu investasikan untuk bisnis ataupun usaha yang keuntungannya bisa kamu ambil secara bertahap. Namun yang perlu kamu waspadai adalah Uranus akan masuk ke Taurus sejak bulan Mei 2025 dan ini bisa berdampak pada hubungan kamu dengan rekan, hubungan kamu dengan mitra, koneksi yang berjarak. Jadi bisa saja kamu akan terhubung dengan mitra, kolega, atau partner yang jaraknya jauh dari kamu, tidak dekat dengan kamu. Misalnya ketika kamu mengajar les privat, mitra kamu kan jauh ya, tidak dekat dengan kamu. Atau ketika kamu menjalankan usaha, pembeli bergonta-ganti ya, partner, mitra, kolega kamu tidak menetap. Kalau kamu ingin membuka usaha, karena kamu sedang berada di fase Saturnus saat ini, maka kamu mesti punya meja, kursi,
yang kamu duduki setiap hari. Kamu kerja, kamu menerima customer, ya di meja dan di kursi itu. Bukannya kamu gak boleh berdiri, boleh. Tapi ya kamu punya meja dan punya kursi khusus yang kamu duduki, kamu nunggu pelanggan di meja dan kursi kamu transaksinya di meja dan di kursi kamu. Kalau kamu nantinya misalnya mengajar les private, ya seperti itu juga. Kamu duduk di kursi kamu, di meja dengan handphone ataupun komputer. Karena di fase Saturnus memang manusia diarahkan untuk memiliki kedudukan sendiri. Untuk memiliki itu, manusia itu harus membuat kedudukannya sendiri, membuat singgasananya sendiri. Makanya ada keinginan pengen punya tempat tinggal yang lebih nyaman, karena pengennya punya kedudukan yang benar-benar dikuasai, didominansi gitu. Sehingga ketika kamu punya kursi dan meja sendiri, itu sudah memenuhi syarat. Nggak perlu kamu punya rumah besar atau kantor atau gedung, tapi kamu punya kursi dan meja sendiri yang khusus kamu duduki. Nah, problemnya ketika kamu usaha, kalau kamu tinggal-tinggal, usaha itu nggak bisa jalan. Sepanjang pengalaman saya, di fase Saturnus kurang begitu lancar kalau menjalankan usaha. Tetapi akan lebih lancar rezekinya jika kamu menjalankan pekerjaan dengan menjual keahlian kamu, skill, bakat, potensi, kreativitas kamu. Kalau usaha yang cocok itu beternak. Semua kembali kepada kamu. Kalau kamu ingin menjalankan usaha, sepertinya jangan terburu-buru. Lewati bulan Mei 2025 agar kamu tidak mengalami kerugian, ya. Karena banyak hal yang tidak pasti hingga bulan Mei 2025. Nanti ketika Uranus sudah masuk ke Taurus, Jupiter sudah masuk ke Cancer, Jupiter sudah masuk ke Gemini, kamu akan merasakan keyakinan kuat untuk menjalankan ataupun memulai usaha apa. Apakah memang usaha transaksi, ataukah beternak, ataukah kamu mengajar les private, ataukah kamu bekerja menggunakan keahlian kamu, potensi, bakat, ataupun kecerdasan kamu dengan contohnya mengajar les private atau membuat konten atau blog. Sekarang dimulai saatnya untuk kamu coba jajaki dulu, dicoba dulu yang tanpa modal besar. Misalnya kalau kamu ingin membuka les private, coba dulu. Kamu misalnya buat pengumuman, ya buat iklan gitu. Atau kalau kamu ingin menjalankan usaha, coba kamu pantau dulu bagaimana. Suppliernya di mana, keuntungannya bagaimana, kemudian biaya untuk sewa tempat bagaimana. Bisa nggak kamu, mampu nggak kamu? Kalau kamu tidak memiliki keahlian di sana, kemampuan di sana, lebih baik jangan dicoba usaha itu. Karena kamu di fase Saturnus. Ya, di fase Saturnus itu yang penting adalah kamu disiplin, kemudian kamu dominansi. Dominansi maksudnya adalah kamu tangani semuanya sendiri, termasuk usaha. Kamu duduk di tempat usaha kamu sendiri. Makanya banyak orang yang nggak jalan usahanya ketika di fase Saturnus. Karena nggak mungkin kan manusia itu duduk terus seharian. Misalnya buka toko 8 jam. 8 jam di toko itu gitu. Kecuali memang ada orang yang betah banget di toko. Itu bisa jalan usahanya. Tapi kalau dia tinggal aja sehari mungkin bisa energinya stabil. Kalau dia tinggalkan liburan misalnya seminggu itu down bisnisnya. Nggak bisa dijaga oleh anak atau siapapun nggak bisa. Dan peringatannya untuk kamu juga jangan berikan kesempatan untuk seseorang berhutang uang atau berhutang benda ke kamu. Karena biasanya itu nggak balik. Oke, Divine Feminine, semoga lancar segala rencana-rencana kamu. Semoga dimudahkan, rezekinya berkelimpahan, sehat-sehat ya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Divine Feminine. Kode unik 25026. Decknya sudah saya bentang. Saya tidak rekam video ketika saya shuffle dan juga bentangkan kartu-kartu ini untuk menghemat waktu. Pertanyaan personal reading giveaway ini, bagaimana finansial di akhir hidup? Dari energi kamu yang sudah saya tarik, saya dapatkan petunjuk-petunjuk dari kartu oracle. Yang pertama, challenge, make a decision, work on inner healing, dan patience, serta move on. Kemudian dari kartu tarot ada Queen of Diamond, Unfortunate, Effort, Admire, Realisasi, King of Love, Princess of Love, Princess of Spade, Anxiety, Queen of Love, dan Stability. Kamu berada dalam kestabilan hidup saat ini.
Tidak kurang, tidak berlebihan, tapi cukup untuk kestabilan hidup kamu secara finansial. Tapi ada challenge, kendala-kendala atau rintangan-rintangan di dalam kehidupan kamu. Sepertinya rintangan dan kendala ini dari pihak ketiga ya, yang masuk dalam kehidupan kamu berdampak di keuangan kamu. Di masa sebelumnya atau situasi saat ini juga, kamu adalah Queen of Pentacles, di mana kamu adalah seseorang yang mengendalikan finansial kamu sendiri. Kamu mandiri, kamu punya penghasilan, kamu punya pendapatan, dan kamu memanage keuangan kamu sendiri. Nah, di sini ada unfortunate ya. Unfortunate ini menggambarkan perubahan besar di dalam kehidupan kamu. Ada akhir dan ada awal baru. Untuk finansial di akhir hidup kamu, ada bekal dari kestabilan kamu saat ini hingga nanti di hari tua kamu. Dan kalau untuk kamu, cukup. Hanya saja pikiran-pikiran kamu selalu menginginkan adanya kompetisi ataupun persaingan. Jadi kamu merasa mungkin ini dari lingkungan di mana kamu tinggal atau di dalam lingkungan keluarga, sehingga kamu selalu berupaya untuk tidak terlihat kurang atau bahkan kalau bisa ingin menyaingi atau berkompetisi ya dengan orang-orang di sekitar kamu, lingkungan atau dengan keluarga ya. Di alam bawah sadar kamu ada realisasi, kamu seseorang yang punya target sehingga kamu selalu berusaha untuk mencapai target-target kamu. Problem di akhir hidup kamu adalah, mungkin ini juga kamu rasakan saat ini ya, kekhawatiran kamu mengenai seorang anak yang sepertinya seorang anak ini masih belum mandiri ya, masih belum produktif. Kamu sayang dengan anak ini. Di sini energi kamu Queen of Love. Kamu sayang dan kasih sayang kamu itulah yang membuat kamu khawatir, membuat kamu cemas. Nantinya dia ini gimana? Keuangannya bagaimana? Kemandiriannya bagaimana? Penjagaan dirinya bagaimana? Kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, di sini ada King of Love dan Princess of Love menggambarkan di hari tua kamu, kamu ditemani oleh seseorang, laki-laki. Bisa jadi ini pasangan hidup kamu ya karena energinya King. Dan seorang anak yang mencintai dan menyayangi kamu. Kemudian di sini ada kartu Patience yang menunjukkan jika kamu saat ini sedang menunggu kabar baik mengenai keuangan, ya kamu mesti bersabar mungkin beberapa bulan kemudian nantinya kamu akan mendapatkan kabar yang kamu tunggu-tunggu ya. Dan di hari tua kamu juga nantinya ada penghasilan yang kamu terima untuk biaya kehidupan kamu dari bisa saja dana pensiun ya atau dari meninggalnya seseorang gitu. Misalnya wasiat ya atau warisan, tapi itu dikelola. Misalnya dana pensiun atau usaha seseorang yang diwariskan ke kamu kemudian kamu teruskan. Nah, itu penghasilannya juga bisa kamu dapatkan untuk biaya kehidupan. Dari situ, kemudian di sini ada move on, someone is unavailable always of time is over. Di hari tua kamu banyak pengeluaran uang, tapi kamu punya dominansi untuk keuangan kamu sendiri. Kamu tetap mengelola dan memiliki sumber keuangan yang kamu kuasai. Namun di hari tua kamu ada keinginan untuk kamu membagi-baginya. Misalnya kamu persiapkan sesuatu untuk anak kamu yang satu, kemudian kamu persiapkan lagi yang lain untuk anak kamu yang satu. Karena ada dampak kekhawatiran dan kecemasan kamu, kemudian ada insting persaingan di dalam pikiran kamu. Jadi kamu itu berusaha agar kamu dan generasi kamu tidak dipandang rendah atau tidak disepelekan oleh orang-orang di sekitar kamu. Sehingga kamu berusaha untuk mengangkat derajat diri kamu dan anak kamu melalui finansial. So far di sini saya rasakan finansial kamu cukup stabil ya di hari tua. Apabila kamu tidak terlalu mengikuti kompetisi, tidak terlalu ingin bersaing ya, cukup ya untuk kamu dan bahkan juga ada bakat, peluang, potensi, harta ataupun uang yang bisa nanti suatu hari nanti kamu wariskan ke keturunan kamu. Itulah yang dimaksud dengan kartu move on. Kamu disarankan untuk keluar dari pemikiran-pemikiran kamu untuk bersaing, untuk berkompetisi. Kemudian lepaskan peran orang lain yang mempengaruhi kehidupan kamu. Ada admire ya, jadi ini pengaguman atau sikap kamu yang ingin dikagumi,
merasa terus berkompetisi, atau ada sikap kamu yang terlalu mengagumi seseorang atau terlalu mengagumi sesuatu yang membuat finansial kamu guncang. Itu Divine Feminine yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga finansial kamu terus stabil, tercukupi hingga hari tua sepanjang hidup kamu. Amin. Sehat selalu. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Divine Feminine, kode unik 25027 untuk pertanyaan giveaway. Seperti apa kehidupan kamu di tahun 2025? Kejelekan apa yang harus kamu rubah dari diri kamu? Karena saat ini rumah tangga kamu sering ada aja masalah. Oke, Divine Feminine decknya sudah saya bentang. Saya tidak rekam videonya ketika saya shuffle dan bentangkan kartu-kartunya. Dari energi kamu dapat petunjuk dari Oracle Card, ada narsisis. Someone is too full of themselves. Dan ada pets, dan ada patience. Dari kartu tarot kamu dapat konflik, King of Love, Prince of Club, Betrayal, Failure, Assistance, Anxiety, Reuni, Relation, King of Speed, dan Harvest. Sepertinya dari sisi personality kamu punya sisi narsistik. Kepercayaan diri yang cukup tinggi, namun terkadang sering berlebihan, membuat kamu ingin mendapatkan apresiasi atau mendapatkan pengakuan atau pujian. Pengennya kamu diprioritaskan. Ini karena ada kaitannya dengan masa lalu kamu, masa kecil kamu. Mungkin kamu dibesarkan dalam keluarga yang membuat kamu terasingkan atau kamu ada kecenderungan merasa asing di dalam keluarga kamu sendiri. Sehingga kamu tumbuh menjadi seseorang yang memiliki jalan pemikiran sendiri dan kebutuhan untuk mendapatkan apresiasi dan pengakuan, khususnya terhadap orang-orang terdekat dan bahkan di dalam lingkungan pekerjaan. Sehingga ini membuat kamu punya kecenderungan tidak betah di tempat tinggal kamu sendiri. Mungkin juga dulu waktu kamu dalam masa pertumbuhan, entah itu anak-anak atau remaja ya, kamu betahnya tinggal misalnya di rumah bibi atau di rumah nenek gitu, daripada serumah dengan orang tua gitu. Ini terbawa sampai kamu berumah tangga yang kamu rasakan gak betah di dalam rumah yang dibangun untuk kamu atau yang kamu bangun. Tempat kamu di mana seharusnya merasakan kenyamanan, keamanan, tapi kamu merasa gak aman. Karena sisi narsisis ini memang kental banget koneksinya dengan anxiety. Nah ini ada reuni dan assistance. Kamu gak betah bersama atau berkumpul. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa kecemasan. Rasanya kamu pengen menjauh aja gitu. Ini juga yang membuat langkah kamu lebih memilih bekerja jauh dari rumah atau keluar dari rumah, atau kalau punya pasangan ya lebih baik berjauhan aja deh gitu. Supaya kamu juga ngerasa lebih tenang, tapi berjauhan juga ada rasa kangen, ada situasi sensitif, kecemburuan, kecurigaan. Batin kamu sensitif, hati kamu sensitif. Ya, seperti gelas yang pecah, seperti beling kaca. Sedikit aja disentuh, orang itu terluka. Seseorang yang menyentuh hati kamu yang sensitif itu bisa terluka dengan bisa saja sikap kamu atau perkataan kamu. Ya, ini di masa sebelumnya ada konflik yang sudah kamu lewati. Konflik dengan pasangan, dan di masa kamu pertumbuhan dulunya juga ada konflik di dalam lingkungan keluarga. Secara finansial dan pekerjaan ada pets ya. Kamu rela untuk misalnya tinggal di tempat lain asalkan tempat itu memberikan kamu kasih sayang, keamanan dan kenyamanan. Tapi justru di tempat kamu sendiri, kamu merasa nggak nyaman dan nggak aman. Jadi ini membuat kamu lebih betah untuk merantau. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin kamu lebih betah tinggal di rumah siapa gitu, bukan di tempat tinggal kamu sendiri. Kalaupun nantinya kamu terpaksa harus tinggal di tempat tinggal kamu, ya kamu jarang di rumah. Seringnya kamu kemana gitu, ke rumah teman atau kemana, keluar gitu. Nah saat ini fokus kamu
adalah koneksi dengan pasangan, ya, King of Love ini. Terlihat bahwa kamu mencintai, menyayangi suami kamu. Hanya saja kendala-kendalanya adalah kekecewaan, luka hati, dan ya terlukalah perasaan kamu oleh sikap suami kamu. Sementara yang ada di dalam pikiran kamu, Prince of Club kan, kamu sering melarikan diri dari masalah. Ketika ada masalah, kamu senangnya ya itu kabur, menjauh. Karena ada sisi anxiety, kecemasan kamu. Ada bayangan-bayangan, pikiran-pikiran kalau nantinya kamu disakiti atau dikecewakan yang lebih parah lagi. Dan seringnya kamu mengambil keputusan secara terburu-buru dan tergesa-gesa ketika kamu dalam keadaan anxiety ya atau kecemasan. Nah, situasinya saat ini kamu mendapatkan peluang, kesempatan entah itu di area pekerjaan atau rumah tangga. Kesempatan ini untuk memulai kembali koneksi kamu dengan suami, memulai kembali rumah tangga, memulai awal pekerjaan yang berpotensi untuk lebih baik ke depannya. Kalau pekerjaan ya berpotensi untuk bisa berkembang atau meningkat pekerjaan kamu. Kalau rumah tangga juga bisa berpeluang meningkat keharmonisannya. Kalau ini relationship juga bisa meningkat keakrabannya dan kecocokannya dalam partner kerja misalnya atau mitra kerja ya. Hanya memang butuh proses ya. Mungkin beberapa bulan ke depan kamu mesti lebih menguatkan hati kamu dan lebih banyak untuk mengkaji diri ya terhadap situasi dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Hingga bulan Mei atau bulan Juni 2025 ini, kamu berada dalam situasi yang guncang. Disarankan untuk kamu untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru dan tergesa-gesa karena situasi tidak menentu hingga bulan Mei 2025. Nah, persoalan yang muncul ini memang persoalan dari dulu-dulu terpendam, kemudian bangkit kembali karena masalah itu belum selesai. Hal-hal yang harus dirubah pada diri. Tidak ada yang perlu dirubah dari diri kamu. Hanya kamu perlu menyadari kekurangan yang ada pada diri kamu, yang kekurangan ini mungkin mesti pinter-pinter kamu menempatkan pada situasinya. Contohnya saja, seseorang yang pemarah itu adalah kekurangan. Tetapi ketika dia pintar menempatkan sifat pemarahnya, itu akan menguntungkan. Sifat pemarah akan menguntungkan ketika terjadi konfrontasi. Ya, itu bisa membuat lawan takut. Atau ketika kompetisi, sifat pemarah ini akan membuat energik, semangat, dan obsesi yang muncul yang bisa menggentarkan lawan kompetisi. Jadi, untuk diri kamu juga seperti itu. Karena ini sudah terbentuk sejak kamu masa kecil. Sejak kamu dalam pertumbuhan, kemudian di mana kamu tinggal, siapa orang-orang yang terkait dengan kamu, ini sudah membentuk. Dan memang di tahap awal kehidupan kamu penuh dengan ujian. Dari keuangan keluarga, orang tua kamu misalnya ya, atau dalam keluarga yang kamu merasa asing. Ini sudah membentuk karakter kamu. Jadi itu tidak bisa dirubah. Hanya kamu bisa kendalikan. Ya, sadar bahwa kamu punya sisi narsistik di dalam diri kamu yang ingin mendapatkan pengakuan atau mendapatkan apresiasi dan eksistensi, khususnya dalam hubungan berpasangan. Kemudian bisa juga dalam pertemanan dan dalam keluarga. Ketika kamu berkomunikasi dengan suami, lebih banyak berpikir sebelum berbicara, karena kadang kata-kata kamu yang tidak kamu sadari itu sering membanding-bandingkan. Mungkin kamu tidak bisa mengharapkan untuk terlalu diakui atau sering mendapatkan apresiasi dari pasangan kamu karena kamu berpasangan dengan tipikal laki-laki yang tidak terlalu mengekspresikan dirinya dan juga tidak terlalu mengapresiasi. Namun jika memang kamu menginginkan itu, kamu bisa ngomong ke pasangan kamu bahwa kamu butuh apresiasi. Sering-sering dong puji saya, sering-sering dong apresiasi saya gitu. Karena itu asupan yang kamu butuhkan. Namun memang terkadang berlebihan ya sisi narsistik kamu ini. Nah, kalau kamu sudah merasakan kecemasan yang berlebihan di dalam
batin kamu sepertinya butuh penanganan lebih jauh. Mungkin kamu bisa konsultasi ke psikiater ya, atau ke dokter ya, untuk misalnya menenangkan kamu dengan resep-resep tertentu ya. Karena sisi anxiety kamu ini juga saya rasakan sampai ke area finansial dan keuangan, sampai ke area properti, aset, kekhawatiran kamu kuat banget. Ada sisi dominansi juga di dalam diri kamu, dominansi tentang penghasilan ya. Tapi tidak sepenuhnya ini kesalahan kamu kok. Karena kekecewaan yang kamu rasakan ini juga nyata. Narsistik kamu dari sisi sensitif di alam bawah sadar kamu, sementara kendala-kendala yang sering kamu hadapi adalah kekecewaan. Sehingga ini tidak sepenuhnya kesalahan kamu, tapi ada juga dari sikap pasangan kamu yang tidak mengerti kamu, tidak mengerti karakter kamu, tidak mengerti keinginan kamu, dan tidak mengerti harapan kamu. Dan mungkin cenderung mengabaikan kamu, cuek, ada rahasia di area keuangan, atau mungkin sikap suami kamu yang berubah terkait dengan tanggung jawabnya atau uang. Dan mungkin ada isu orang ketiga juga ya, yang pernah ada dan pernah menjadi dasar konflik. Yang perlu kamu rubah di diri kamu itu ya terkait dengan sisi narsistik. Tapi meskipun kamu merubah sisi diri kamu, ini tidak akan sepenuhnya membuat rumah tangga kamu damai sebelum pasangan kamu juga menyadari apa yang mesti dia rubah di dirinya. Karena tidak sepenuhnya ini kesalahan kamu. Saya lihat energi pasangan kamu ya, bagaimana energi pasangan dari istri. Nah iya, jadi sepertinya pasangan kamu ini peran orang tuanya juga sangat besar ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan dokumen ya. Misalnya perjanjian, dokumen-dokumen kepemilikan yang terkait dengan benda berharga ya. Entah itu aset rumah atau tanah atau mobil ya. Benda-benda berharga yang memiliki dokumen sertifikat. Mungkin ada sikap dari kamu yang mencoba untuk melindungi harta bersama, karena yang kamu takutkan adalah ketika suami kamu nantinya menyelewengkan harta pernikahan apabila nantinya ada isu orang ketiga ya. Nah, itu adalah bagian dari anxiety juga, kecemasan juga ya. Jadi mesti kamu buktikan dulu kalaupun itu ada, kalaupun tidak ada itu hanya menghabiskan energi kamu dalam situasi kecemasan kamu ya. Itu ya Divine Feminine. Semoga membantu dan bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sehat selalu, rezeki berkelimpahan. Semoga persoalan rumah tangga kamu ini segera bisa terselesaikan dan terlindungi selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Salam, saya sebut sebagai anak ya, Divine Maskulin ya, karena energinya maskulin. Sepertinya ini diajukan oleh orang tua ya, namun pakai Instagram dari anak. Oke, saya bacakan. Untuk kode unik 25028, pertanyaan, bagaimana masa depan, karir, kesehatan anak di masa akan datang. Di sini saya sudah tarik energi, saya tidak rekam videonya ketika saya shuffle dan bentangkan kartunya untuk menghemat waktu. Dari kartu oracle mendapatkan petunjuk divorce, vacation, dan cycles. Fate, karma, something ending, something beginning. Dari kartu tarot dapat stability, infidelity, poverty, trap, obscurity, king of love, dan ada betrayal, temptation, kemudian realisasi, effort, princess, dan bottom of the deck-nya ada reminiscence. Ini adalah situasi anak saat ini yang sedang belajar ya, sedang melakukan analisis dan penelitian di dalam proses kehidupan. Makanya saya yakin banget kalau yang mengajukan ini adalah orang tuanya untuk membacakan energi anak. Oke. Untuk kehidupan, kartu divorce secara personal mengisyaratkan orang tua dari anak ini sudah bercerai ya, atau sudah berpisah, atau
Kalaupun belum, maka ada jarak antara anak dan orang tua. Misalnya orang tuanya di mana, kemudian anak ini di mana, bisa jadi dalam masa pendidikan atau memang orang tuanya bekerja jauh di luar kota atau di luar negeri ya. Jadi anak ini besar tanpa kedekatan secara fisik dengan orang tuanya. Namun support pendidikan dari figur ibu sepertinya ya. Dan ada vacation, ini juga support dari figur ibu yang memang sudah merencanakan anak ini untuk suatu hari nanti ke luar negeri atau keluar kota. Jadi ibu nge-support biaya pendidikan menggantikan tanggung jawab figur bapak. Apakah benar seperti itu? Suatu hari, anak ini akan berangkat ke luar negeri, jauh dari tanah kelahirannya untuk merantau. Dan di masa depan, secara general kehidupannya, di sini ada petunjuk stability. Anak akan sangat memprioritaskan uang, kemudian aset. Saat ini pun, biaya kehidupan, biaya pendidikan, sumbernya dari asing. Dari luar negeri barangkali atau dari sumber yang misterius. Yang membiayai pendidikan ataupun kestabilan hidup anak. Nah, suatu hari nanti dia memang punya keinginan atau motivasi untuk bisa punya rumah sendiri, pengen bangun istana gitu suatu hari nanti. Nah, secara kehidupan stabil dari sisi finansial, mungkin punya rumah dalam waktu yang cepat. Sebelum usia 25 tahun mungkin nantinya sudah punya rumah sendiri atau bisa jadi mendapatkan wasiat atau apa gitu ya. Kalau saya nanti terlalu sering menyebut nama anak takutnya kena pelanggaran ya dari YouTube. Jadi saya akan sebut sebagai dia ya. Nah, dia stabil secara finansial. Mungkin sebelum usia 25 tahun nantinya sudah punya properti sendiri. Ya. Nah, hingga dewasa pun dia masih ada intervensi dari orang tuanya. Bahkan salah satu orang tuanya sudah menikah lagi. Tapi ada 3 orang dewasa yang nanti terus nge-support dia sampai nanti dewasa. Ya, peran dari orang tua yang mendukung kestabilannya. Namun di sini ada poverty, krisis keuangan. Hidupnya tidak akan langsung lancar saja. Sempat mengalami krisis keuangan. Ini adalah masa-masa nanti ketika mulai bekerja atau mulai meniti karir ya. Mungkin 5 tahun pertama nantinya goncang, tetapi seperti ada kenaikan drastis nantinya di dalam kehidupannya yang tiba-tiba dia punya uang banyak, kemudian dia bisa beli rumah atau mendapatkan rumah dari sumber yang misterius. Nah, misteriusnya di sini saya nggak bisa katakan ya. Kemudian untuk karir. Nah, untuk karir di sini yang ada kaitannya dengan siklus karma karena di sini ada trap. Untuk karir dan pekerjaan, mungkin nantinya di dunia karir dia sempat bermasalah dengan hukum. Di sini ada obscurity dan king of love. Ada persoalan dengan pemerintah atau bisa jadi figur bapak ya atau pimpinan yang bisa nantinya bermasalah ke jalur hukum. Karena rayuan, bujukan dan godaan. Ada kekecewaannya yang amat sakit terhadap seorang king of love ini. Bisa jadi kalau ini kaitannya dengan pemerintahan nantinya ya kecewa banget terhadap keputusan pemerintah seperti tidak diperlakukan adil gitu. Kalau dengan orang tua laki-laki seperti itu juga ada kekecewaan dan luka hati yang sangat dalam yang dia pendam terhadap figur bapak yang sepertinya tidak membantunya di saat masa-masa dia membutuhkan bantuan. Di dunia karir dan di dunia pekerjaan ya. Kalau bukan figur bapak maka pimpinan yang tidak membantunya atau tidak melindunginya ketika nantinya dia ada dapat persoalan. Di lingkungan karirnya nanti dia penuh dengan rayuan dan godaan, kecemburuan. Mungkin di tahun 2027 nantinya selesai pendidikannya ya. Dan setelah itu anak ini akan masuk fase Jupiter, fase yang
penuh peluang-peluang keberuntungan. Kalau untuk karir, cocoknya dia bekerja di elemen api atau pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan action, tenaga. Kemudian untuk kesehatan, realisasi effort dan princess. Suatu hari nanti, dia mungkin akan masuk ke ruang bedah, seperti ada pembedahan nantinya di anggota tubuhnya. Dia juga energi femininnya cukup tinggi ya, meskipun dia laki-laki. Masa-masa anak ini remaja juga perlu dilindungi ya. Saat ini kan usianya 15 tahun, sampai nanti berarti kan akan masuk sekolah menengah atas. Sepertinya perlu untuk lebih diproteksi ya, karena mungkin ada pergaulan-pergaulan yang bisa membuat anak ini nantinya, karena ada pergaulan pengaruh atau godaan pujukan ya, yang membuat dia masuk ke circle toxic. Yang luka ini nantinya bisa dia bawa sampai ke masa depan. Kalau untuk karir memang akan lebih baik anak ini jauh dari tanah kelahirannya. Mungkin nantinya dia akan hidup di luar negeri, kemudian mendapatkan uang juga di luar negeri. Masalah-masalah hukum nanti bisa saja yang terkait dengan dokumen, perizinan, kemudian masalah-masalah di area pekerjaan rentan dengan terkena penipuan. Kalau untuk perilakunya, dia sangat idealis sebenarnya. Dan kalau untuk masalah penyakit yang mungkin akan dia hadapi, ada kaitannya dengan tenggorokan, pita suara ya, atau demam tinggi, atau yang terkait dengan darah. Tapi effort di sini menunjukkan dia punya semangat untuk survive ya. Jadi kalau misalnya ada masalah kesehatan, dia sangat fokus untuk kesembuhan. Jadi tidak diragukan untuk upayanya sehat. Jadi bidang pekerjaan pun nanti yang dia kerjakan adalah yang berkaitan dengan elemen api dan pekerjaan yang muncul ke publik, yang terhubung dengan sosial, terhubung dengan orang banyak. Kalau untuk rezeki, sebaiknya tidak membuka usaha atau tidak bekerja di kampung halaman, kurang berkembang. Kalau ingin berkembang, ingin sukses, ingin punya banyak duit dan mencapai finansial yang lebih cepat meningkat di luar negeri. Lebih jauh dari tanah kelahiran, lebih baik. Oke, saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Semoga masa depannya cerah, terlindungi selalu, karirnya meningkat dan berkembang, cerah, bersinar, mencapai cita-cita dan impian, dan kesehatan dalam kondisi stabil. Sampai ke masa depan. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Divine Feminine, kode unik 25029. Pertanyaan giveaway, bagaimana keadaan percintaan kamu ke depan nanti? Ciri-ciri orangnya seperti apa? Cinta yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Decknya sudah saya bentang. Untuk menghemat waktu, saya tidak rekam videonya ketika shuffle dan juga bentang kartunya. Dari energi kamu, saya dapatkan petunjuk dari Oracle Card, ada communicate dan intimacy. Kemudian dari tarot didapatkan temptation, deception, effort, fortune, prince of club, princess of spade, prince of spade, queen of club, reminiscence, dan princess of love, serta king of spade. Saat ini, sepertinya kamu sudah menjalani komunikasi dengan seseorang. Kamu dirayu, kamu digoda, ada temptation ya, ada bujukan-bujukan lah yang kamu terima dari laki-laki ini ya. Tetapi sepertinya itu menghabiskan energi kamu, menghabiskan waktu kamu. Di sini ada deception, ada kerugian, ada pemberian waktu untuk dia, tapi seperti tidak ada kejelasan untuk nantinya seperti apa hubungan kalian. Mungkin kamu suka seperti itu. Ada yang telepon atau sering-sering komunikasi dari telepon atau chatting. Padahal tidak ada manfaatnya untuk kamu. Hanya sekedar teman bicara doang, teman ngobrol doang gitu. Kalau ini belum terjadi,
Bisa saja di kedepan ini kamu akan bertemu dengan tipikal laki-laki yang seperti itu, yang penuh rayuan, penuh godaan, penuh bujukan, kata-kata yang merayu. Dan kamu berusaha untuk melayani dengan balasan-balasan, misalnya merespon dia dari pembicaraan. Tapi deception ya, ini membuang-buang waktu, membuang-buang uang juga, karena kan kamu juga mengeluarkan uang untuk beli kuota internet ya. Tapi dia tidak ada kontribusi di dalam kehidupan kamu. Sementara kamu berusaha memperjuangkan hubungan kamu dengan dia. Dan di sini ada Prince, ada desakan dari kamu. Atau kamu memang menginginkan adanya kejelasan. Mungkin nantinya kamu yang akan mendesak dia untuk suatu kepastian hubungan. Nah, kendala-kendalanya adalah fortune. Kamu sedang tidak beruntung di dalam percintaan. Apalagi jika kamu terkait dengan seseorang seperti itu. Jika kamu menginginkan hubungan masa depan dengan seseorang ini, di sini fortune dikatakan tidak, dia tidak membawa kamu ke masa depan. Sepertinya kamu single parent, punya 2 atau 3 orang anak ya. Kalau tidak 3, maka 2 orang anak. Laki-laki dan perempuan ada, atau energinya maskulin dan feminin ya. Salah satunya anak kamu sedang dalam masa pendidikan. Sehingga kamu berusaha untuk fokus parenting ya. Tapi dengan Queen of Club di sini terlihat kamu seorang perempuan yang mandiri tapi juga tegas terhadap anak-anak kamu. Nah, di sini ada Prince of Spades, ada juga anak kamu yang masih kecil. Kemudian ada Prince of Spades juga, ya, kamu berada di dalam lingkungan parenting dengan generasi kamu. Kedepannya, itu akan jadi pertimbangan. Kamu punya generasi dan kamu sangat mempertimbangkan untuk memilih calon pasangan ke depannya. Ada intimacy dan King of Spades ya. Kamu terkait dengan ciri-ciri laki-laki seperti ini, King of Spades. Kurang action, kurang peduli dengan kamu. Dia stalking kamu, dia mengawasi kamu, terkadang dia merayu, tapi terkadang dia cuek dan mengabaikan kamu. Kurang action kepada kamu. Bahkan dia sepertinya kurang begitu peduli dengan generasi kamu. Yang dia inginkan hanya kamu dan intimasi dengan kamu. Ya, jadi di tahun 2025 ini khususnya ya, kamu kuat energinya terkoneksi dengan seseorang yang tidak memberikan harapan masa depan untuk kamu. Kamu sudah memperjuangkan, kamu sudah mendesak, tetapi semakin kamu bersama dengan dia, semakin menghabiskan energi dan waktu kamu karena tidak ada kontribusinya di dalam kehidupan kamu. Kemudian dia juga tidak ingin memperjuangkan kamu. Dia hanya ingin hal-hal yang terkait dengan intimasi saja. Jadi sebaiknya kamu, oke, sarannya saya lihat ya. Saran untuk sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine. Sacred space ini ruang rahasia. Kamu disarankan untuk membuat ruang rahasia yang terkoneksi dengan divine energy kamu, dengan jiwa kamu, batin kamu. Buatlah batasan agar dia tidak terlalu bisa masuk dalam kehidupan kamu. Kemudian jika ketika kamu nanti berada dalam situasi koneksi dengan laki-laki ini, ritual ibadah lebih sering agar kamu bisa terkoneksi dengan divine energy kamu, dengan batin kamu, supaya kamu lebih kuat untuk menolak dia. Ya. Mungkin saya perlu baca sedikit lagi apakah ada laki-laki lain yang datang yang lebih baik ya. Apakah ada untuk laki-laki yang baik, kamu punya cinta, kamu punya ketulusan, kamu punya kasih sayang, kamu punya sisi divine feminin yang bisa mengabdi di dalam pernikahan. Tapi sebaiknya kamu bersabar untuk menunggu cinta yang masuk dalam kehidupan kamu.
2025 ini belum ada cinta yang tulus, cinta yang memberikan masa depan untuk kamu. Kamu akan lebih berfokus untuk generasi kamu, ya. Tapi di masa depan profitable ada, di masa depan ada, tapi tidak di tahun 2025. Kalau untuk percintaan ada, intimasi ada, peluangnya. Di tahun 2025 kedekatan kamu, romansa kamu ada, tetapi tidak membawa ke jenjang pernikahan. Kalaupun kamu paksakan dengan seorang laki-laki yang karakternya kurang peduli, kurang action, dan kurang bertanggung jawab dengan kamu, atau laki-laki yang tidak bekerja atau maaf pemalas, itu hanya akan membawa kerugian untuk kamu karena bisa-bisa uang kamu nantinya yang digunakan untuk biaya kehidupan. Lebih baik kamu bersabar menunggu waktu, fokus terhadap generasi ataupun anak-anak kamu. Ada banyak situasi yang mesti kamu dampingi untuk anak-anak kamu, tapi di masa depan kamu punya masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Salah satunya kamu akan dibahagiakan oleh anak-anak kamu, ya. Kemudian kamu juga punya pendapatan dan punya rumah tangga ke depannya. Tapi memang sebaiknya besarkan dulu anak kamu atau sampai nanti seusia mereka yang sudah bisa mandiri, ya. Apalagi ada yang masih kecil di sini saya rasakan, ya. Itu ya, Divine Feminine, semoga ini membantu dan bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sehat selalu, semoga rezeki kamu lancar dan semoga terlindungi selalu, dan semoga kamu dipertemukan dengan seseorang yang tipikal laki-lakinya yang kamu butuhkan di dalam kehidupan kamu, melindungi kamu, menjaga kamu, mencintai kamu dan anak-anak kamu. Terima kasih, sehat selalu. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Salam. Salam Divine Feminine, kode unik 25030. Pertanyaan giveaway, kapan kamu bertemu jodoh dan menikah? Untuk giveaway personal reading ini kan khusus tahun 2025. Jadi yang saya baca, apakah ada peluang kamu bertemu dengan jodoh dan menikah di tahun 2025, ya, begitu ya. Decknya sudah saya bentang, saya tidak rekam video ketika shuffle dan bentangkan kartu-kartunya untuk menghemat waktu. Saya dapatkan petunjuk-petunjuk dari energi kamu. Yang pertama ada kartu honeymoon, honeymoon phase, attending someone's wedding, dan no, it's not the right time, dan intuition, ya. Dari kartu tarot didapatkan obscurity, princess of spade, reuni, prince of diamond, kemudian ada surprise, document, profitable, queen of spade, dan princess of diamond. Di sini ada preference, ya. Saat ini kamu berada pada situasi berjuang, memperjuangkan, menjaga, merawat. Ada yang kamu rawat dan kamu jaga. Bisa jadi ini diri kamu atau anak, bisa jadi, ya. Kalau kamu sudah punya anak, kalaupun belum, maka ini seperti keponakan barangkali, ya. Dan kamu juga sedang merawat pekerjaan kamu, menjaga kestabilan pekerjaan kamu. Ini waktunya kamu untuk fokus merawat diri juga. Karena di dalam kehidupan kamu ada masalah-masalah yang membuat diri kamu itu suram, ya, aura kamu itu tertutup. Dan memang ada fasenya juga untuk ketemu dengan jodoh, ya. Kamu akan melakukan perjalanan dan dalam perjalanan kamu bisa saja bertemu dengan seseorang, ya. Kamu memang menginginkan untuk bertemu dengan seseorang. Tapi kendalanya adalah obstacle. Kamu sering menutup diri atau merahasiakan sesuatu di diri kamu. Kesannya kamu protektif banget terhadap diri kamu, tertutup, atau kamu memang introvert, ya. Padahal kamu memang di alam pikiran ingin bertemu dengan seseorang, siapa gitu, ya. Dan yang kamu inginkan adalah laki-laki yang usianya sama atau mungkin lebih muda. Ada sih yang akan bertemu dengan kamu di tahun 2025 ini, tetapi dia tidak membawa gambaran pernikahan untuk kamu. Dan jodoh juga belum ketemu di 2025. Jadi jawabannya adalah kamu belum bertemu jodoh kamu di 2025 dan belum ada peluang pernikahan. No, it's not the right time. 2025 ini bukan waktu yang baik untuk kamu bertemu jodoh dan menikah.
dengarkan intuisi kamu, kamu akan lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda berhenti. Maksudnya gini, kamu mungkin akan ketemu dengan seseorang di 2025, tetapi seseorang ini mungkin usianya lebih muda dari kamu. Finansialnya belum stabil, pekerjaannya juga masih belum stabil. Sementara kamu adalah seseorang yang mungkin mendapatkan keberuntungan dari orang tua kamu. Sehingga kalau untuk masa depan kamu atau untuk jenjang karir kamu, pekerjaan kamu cukup baik dan kamu juga masih didukung oleh figur ibu di dalam kehidupan kamu. Dari sisi finansial kamu atau dari sisi support system ya. Jadi 2025 belum ada ya, mohon maaf mungkin ini bukan jawaban yang kamu inginkan, tapi dikatakan di sini ada peluang kamu ketemu dengan seseorang dan kamu bisa jajaki dulu atau kamu lihat perkembangannya nanti apakah dia nantinya ketika ketemu dengan kamu kemudian lihat bagaimana perjuangannya untuk dirinya dulu ya, berjuang untuk stabil. Kalau memang dia nantinya serius sama kamu, dia akan memperjuangkan kestabilan di pekerjaannya. Akan terlihat perjuangannya untuk stabil karena dia punya niat masa depan menikah dengan kamu. Punya niat untuk nantinya menafkahi kamu, bertanggung jawab kepada kamu, membahagiakan kamu. Sebagai laki-laki dia akan berusaha memapankan dirinya. Mungkin kamu bisa tunggu nanti prosesnya, tapi intuition, gunakan intuisi kamu, lihat tanda-tandanya. Kalau 1 bulan, 2 bulan jalan sama kamu tapi nggak ada perkembangan dari dia untuk mencoba mapan, misalnya kalau pekerjaan pun dia lebih leyeh-leyeh gitu. Kalau untuk keuangan pun kesannya dia sepele gitu ya. Dan tidak ada gerakan atau body language ya, action yang kamu lihat dia itu terlihat membicarakan masa depan atau niatnya bertanggung jawab sama kamu, tinggalkan. Ya, tinggalkan saja. Tapi kalau ada, bolehlah kamu ikuti nantinya sampai di 2026, mungkin di 2026 nanti adanya momen peluang pernikahan dan ketemu jodoh. Karena jodoh itu kan adalah pilihan ya. Ketika kamu ketemu dengan seseorang dan kamu sudah lihat bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya, bagaimana pemikiran-pemikirannya, dan kamu pilih, maka konsekuensinya ya itulah karakter yang akan kamu terima jadi jodoh kamu. Tidak akan bisa berubah karakter itu. Bahkan akan semakin menguat ketika menikah. Karena ketika sudah menikah kan karakter seseorang itu akan semakin menebal. Jadi gunakan intuisi kamu. The red flags you ignore will come back to bit later. Maksudnya adalah ada tanda-tanda nantinya yang akan memberikan kamu petunjuk ya. Karena ini juga digambarkan dengan obscurity. Kamu di masa sebelumnya juga sepertinya ada, maaf, mungkin kamu menganggap diri kamu punya red flag ya. Punya masa lalu yang kurang begitu mulus gitu. Tapi semua orang kan punya masa lalu. Jadi kamu pantas mendapatkan yang terbaik untuk diri kamu. Bukan berarti ketika kamu memandang masa lalu kamu, kemudian kamu naif dan kamu merasa, ya udah deh yang begini saja saya terima. Enggak begitu. Kamu berharga, kamu berhak punya masa depan yang cerah, berhak dengan ketenangan dan keamanan spiritual di masa depan. Jadi kamu berhak untuk memilih yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Oke, Divine Feminine. Semoga bacaan ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sehat selalu, rezeki berkelimpahan, terlindungi selalu, dan bahagia tentunya ya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Divine Masculine untuk kode unik 25031. Untuk pertanyaan saya fokuskan saja bagaimana rumah tangga Anda di tahun 2025 ya. Hal-hal dari masa lalu yang sudah terjadi sebaiknya tidak diungkit kembali karena toh Anda saat ini juga sudah bersama dengan pasangan Anda. Sebaiknya melihat apa yang akan terjadi ke depan. Decknya sudah saya bentang dan saya tidak rekam videonya ketika shuffle dan bentangkan kartu ya untuk menghemat waktu. Petunjuk dari Oracle Card Anda mendapatkan kartu Pets, Komitmen, dan Fire Sign. Ini adalah gambaran dari situasi pernikahan Anda di masa sebelumnya ada Pets yang menggambarkan situasinya ada keadaan mengemis kasih sayang, mengemis perhatian. Tapi saat ini sudah berkomitmen kembali, sudah serius kembali. Nah, di masa depan di tahun 2025 ini
Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Elemen api sangat kuat di dalam rumah tangga Anda. Ada obsesi, ambisi, kecemburuan, kemarahan juga. Dan ada sikap narsistik ya. Dari keduanya, sikap narsistik itu ya ingin mendominasi, ingin lebih diprioritaskan. Kemudian Sagittarius juga masih ada energi petualangan cinta. Tetapi petualangan ini dalam imajinasi. Imajinasi Anda ataupun imajinasi pasangan Anda. Baik mengenang sesuatu yang terjadi di masa yang lalu atau juga mengangan-angankan sesuatu di masa akan datang. Tapi ini sifatnya masih imajinasi. Nah, Anda sudah memulai kembali lembaran baru dengan pasangan Anda. Tetapi di sini ada travel ya. Ada emosi yang datang dan pergi. Kadang-kadang damai hati, tapi kadang-kadang ketika mengingat hal-hal dari masa lalu muncul kecemburuan itu. Itulah sebabnya saya katakan kalau Anda dan pasangan Anda saat ini sudah berkomitmen kembali, tidak baik untuk membuka-buka atau mengorek-ngorek luka dari masa lalu. Biarkan luka itu sembuh dengan sendirinya seiring dengan waktu. Kalau dikorek-korek lagi, kapan sembuhnya? Nah, di alam bawah sadar Anda sering merasa kebingungan, bimbang, sering merasa kemana sih arah tujuan pernikahan ini? Arah tujuan pernikahan ya sampai hari tua, tetap seperti itu. Anda lebih memprioritaskan anak-anak memang. Sementara di sini ada satu passion. Ada kendala untuk merasakan cinta lagi dengan pasangan. Karena diselimuti rasa kecemburuan, tapi diselimuti juga ambisi. Dan ada energi Leo, kompetisi. Merasa lebih terdepan, lebih terpilih, sehingga butuh pengakuan dari pasangan bahwa Andalah yang terbaik, Andalah yang dipilih gitu. Begitu juga pasangan Anda yang membutuhkan pengakuan dari Anda. Kalau dialah yang terbaik, dialah yang Anda pilih. Mungkin dalam momen menumbuhkan cinta itu kembali, Anda sering membuat momen-momen bahagia dalam rumah tangga, misalnya travel ya, perjalanan, wisata gitu. Dan itu baik untuk menumbuhkan cinta itu kembali, tapi perlu juga pergi berdua ya. Anak-anak mungkin tidak perlu ikut, Anda berdua saja dengan istri. Seperti membuat atau membangun kembali memori romansa baru gitu. Butuh itu. Ya, 2025 penuh perjuangan. Untuk Anda di aspek rumah tangga, perjuangan untuk menumbuhkan cinta kembali. Bisa, jatuh cinta kembali bisa. Tetapi butuh perjuangan. Seperti layaknya Anda dulu, bagaimana ketika Anda sangat berambisi dan antusias untuk cinta Anda terhadap seorang perempuan, ya, bagaimana perjuangan Anda, begitu pula lah Anda effort ke pasangan Anda di tahun 2025. Oke, nah ini stability, document, dan guaranteed. Ada perjanjian di masa sebelumnya untuk tetap mempertahankan rumah tangga, agar rumah tangga tetap stabil, dan itu adalah nasib yang dipilih untuk dijalani ke depannya. Dan Anda dengan King of Diamond terlihat bertanggung jawab, tetapi ada kesensitifan di dalam rumah tangga. 2025 situasi masih sensitif. Karena masih terluka dan mudah terluka, mudah tersinggung juga. Apalagi dengan kata-kata. Sebaiknya 2025 hindari kata-kata yang tidak disukai atau tidak baik. Mungkin ada kata-kata nantinya yang seperti trigger, misalnya mengungkit-ungkit masa lalu. Atau kata-kata yang keras atau kasar itu dihindari. Karena sedikit saja itu bisa menjadi trigger untuk memulai dan menyulut emosi ya di 2025. Lepaskan kebingungan-kebingungan Anda ini, tidak ada yang dibingungkan. Anda saat ini sedang berada di dalam pernikahan Anda, orang yang Anda cintai masih berada dalam jangkauan Anda. Kalaupun Anda mengungkit hal-hal dari masa lalu, itu tidak merubah apapun. Itu juga tidak akan memperbaiki apapun. Kalaupun lagi Anda dan pasangan Anda berpisah, seseorang yang ada dalam angan-angannya pun tidak bisa dia dapat. Anda pun begitu. Tidak bisa menggapai seseorang yang Anda angankan. Jadi lebih baik pandang ke masa depan. 2025 masalahnya ada di dalam kebingungan dan kebimbangan, terombang-ambing, maka
lihat petunjuk. Ini gambarannya kan seperti Anda berada di atas kapal di tengah samudra, kehilangan petunjuk, kehilangan kompas, bingung mau kemana ketika ingin bersandar, ketika ingin melihat daratan. Di lautan itu kalau kehilangan kompas kan bisa berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan berputar-putar. Seperti itu suasana batin Anda. Petunjuknya adalah cinta Anda ini. Ya, bangkitkan cinta itu kembali dengan pasangan Anda karena masih berada dalam jangkauan. Jangan sampai nantinya sulit untuk dijangkau. Oke, Anda masih bisa, masih mampu. Modalnya adalah komitmen yang sudah terjadi, keseriusan. Anda dan pasangan Anda serius kok untuk melanjutkan pernikahan, untuk membangun kestabilan. Bahkan ada perjanjian juga. Ya, baik Divine Maskulin, saya pikir cukup ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sehat selalu, rezeki berkelimpahan, Anda dan keluarga sehat-sehat, dan tercapai yang diinginkan, yang diimpikan Anda dan keluarga. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.